Doa Om membuat saya tenang. Saya yakin Tuhan akan menolong saya. Setengah jam lagi bomnya pasti akan meledak. Dan saya jamin dia pasti akan hancur bersama mobilnya. Perusahaan Roy Bratakesuma akan segera menjadi milik Hengki. Siapa nama anak itu? Namanya Bobby. Tapi kalau sampai ada yang tahu bahwa anak itu kita ambil, kita bisa dituntut. Nenek-nenek itu bisa bikin kacau nanti. Apa? Anda yakin itu mobil Pak Roy Bratakesuma? Lukman. Yang ditakdirkan untuk mati, biarlah mati. Dan yang ditakdirkan untuk tetap hidup, biarkanlah hidup dengan nyaman. Istirahat dengan tenang, Roy. Kepergian kamu akan meratakan jalan saya. Selamat sore. Selamat sore. Ada yang bisa saya bantu? Kami ingin bicara dengan ibunya Bramantio. Kalian ini sebenarnya mau apa? Bolak-balik mencari nenek tua itu. Jangan banyak cincong. Mana dia? Iya. Dia ada di kamar nomor 16. Ayo. Bobby, bangun Bobby, bangun. Kosong, Bos. Itu dia kabur sama anak itu. Pasti di sekitar sini. Ayo kita cari ke sana. Kita harus dapat itu anak. Ayo. Bobby di sini aja dulu ya, jangan kemana-mana. Tapi nenek gimana? Nanti kalau orangnya sudah pergi, nenek kembali lagi ke sini, ya. Apa? Mereka lolos? Ah, brengsek. Masa kalian bisa diakali sama nenek-nenek? Sorry, Bos. Kami
Kami sama sekali nggak nyangka nenek-nenek macam dia nekat kabur lewat jendela. Halo Pak Gunawan. Halo. Maaf saya sedikit agak kurang tenang hari ini. Kami memang sedikit ada salah paham. Tapi jauh di dalam lubuk hati saya sangat menyayangi dia. Ya, saya tahu betul itu. Tapi tenang, sebentar lagi saudara akan menerima warisan. Biarpun saudara menolak, saudara tetap harus menerimanya. Saya sama sekali tidak bahagia dengan kondisi seperti ini. Hakimnya mana? Sampai jam segini masih belum datang. Selamat pagi. Silahkan. Hakimnya masih juga belum datang. Sabar, mungkin terjebak kemacetan lalu lintas. Selamat pagi. Selamat pagi. Silakan. Terima kasih Pak Hakim. Sesuai dengan laporan kami bahwa Bapak Roy Bratakusuma tidak bisa hadir karena beliau meninggal oleh sebuah kecelakaan. Ya, saya sudah diberitahu tentang hal itu, tetapi masalah ini kenapa masih diteruskan sampai ke meja pengadilan? Secara pribadi sebetulnya saya menginginkan agar kasus ini diselesaikan secara informal di ruangan Bapak Hakim. Lalu maksudnya bagaimana? Saudara Roni, sarjana hukum, ini yang menginginkan agar kasus ini diteruskan ke pengadilan. Padahal setelah Bapak Roy Bratakusuma meninggal, sebetulnya tidak ada tuntutan lagi. Karena Bapak Roy Bratakusuma yang notabene pewaris tunggal perusahaan ini sudah dituntut oleh saudara sepupunya yang mengklaim 50% saham. Tapi sekarang saya ingin mengusulkan agar perusahaan ini dikelola oleh badan sosial, bukan pribadi. Bapak Hakim, rekan saya Saudara Gunawan sarjana hukum ini telah mencoba menyembunyikan fakta penting. Ya coba jelaskan faktanya bagaimana, tolong. Baiklah, fakta tersebut adalah bahwa Saudara Roy Bratakusuma telah menyetujui pengelolaan bersama perusahaan dengan saudara sepupunya, yaitu klien kami Hengki Bratakusuma. Dan penyerahan 50% saham perusahaan secara sukarela kepada klien kami ini. Dan sekarang Roy Bratakusuma telah tiada. Terus bagaimana tanggapan saudara? Pak Hakim, saya tidak menyembunyikan sepotong fakta pun. Dan saya tahu betul Bapak Roy Bratakusuma akan mempertahankan perusahaan ini mati-matian. Dia tidak akan punya niat sedikit pun untuk memberikan saham kepada sepupunya. Pak Hakim, saya tidak tahu apakah rekan saya ini berbohong atau memang sama sekali tidak tahu bahwa Saudara Roy Bratakusuma telah mengadakan pertemuan dengan klien kami, Hengki Bratakusuma. Dan dalam pertemuan itulah Saudara Roy telah menyetujui pengelolaan bersama perusahaan dan penyerahan 50% saham secara sukarela kepada klien kami. Ini bukti hitam di atas putih persetujuan yang ditandatangani sendiri oleh Saudara Roy Bratakusuma. Apakah Anda menyaksikan langsung penandatanganan yang dilakukan oleh saudara Roy Bratakusuma ini?
Pak Hakim dapat melihat sendiri tanda tangan dan stempel kantor saya pada kertas tersebut. Pendandatanganan tersebut dilakukan di hadapan saya dan di kantor saya. Kelihatannya memang begitu. Tapi apakah ada tanggapan saudara? Ya, saya kira itu tidak masuk akal, Pak Hakim. Karena Bapak Roy Bratakusuma tidak akan pernah menandatangani sesuatu yang penting tanpa kehadiran dan tanpa sepengetahuan saya. Karena itu, saya sangat meragukan keaslian dokumen tersebut. Bagaimana dengan tanda tangan yang ada dalam surat persetujuan ini? Menurut saya, bisa saja tanda tangan Bapak Roy Bratakusuma dipalsukan. Saya tidak terima penghinaan ini. Saya dan Roy itu saudara sepupu. Hubungan kami sangat baik. Dia yang mengusulkan pembagian ini. Sebenarnya kesalahpahaman ini tidak perlu terjadi sekiranya pengacara Roy yang dulu, Bapak Lukman SH, itu tidak mendatangi saya. Bapak Lukman SH mendatangi saya lalu dia mengutarakan semua niat busuknya untuk menghancurkan Roy. Tapi tentu saja, saya tidak mau melakukannya. Dan saya ceritakan semuanya itu kepada Roy. Nah, sebagai balas jasanya, lalu dia membagi 50% saham perusahaannya itu kepada saya. Saya meragukan keterangan saudara Hengki, Pak Hakim. Saya yakin seyakin-yakinnya bahwa tanda tangan Pak Roy Bratakusuma dipalsukan. Dan saya yakin sekali. Karena Bapak Roy Bratakusuma tidak pernah menandatangani hal-hal sepenting itu tanpa kehadiran saya sebagai pengacaranya. Ya, memang sulit sekali meyakinkan Bapak Gunawan sarjana hukum ini, Yang Mulia. Karena satu-satunya saksi selain saya dan pengacara saya, Bapak Roni SH, adalah saudara Roy Bratakusuma sendiri. Sayang, dia tidak bisa hadir di sini. Saya hadir di sini, Pak Hakim. Maaf, saya agak terlambat hadir di sini, Pak Hakim. Maaf, Pak Hakim, saya terlambat. Sebentar. Len, Roy, saya kira kamu... Semua orang mengira saya udah mati. Alhamdulillah Tuhan melindungi saya. Pak Hakim, saya Roy Bratakusuma. Apa betul saudara ini saudara Roy Bratakusuma? Iya, betul. Ini lelucon apa ini? Untung kita berada di kamar kerja saya, bukan di ruang sidang. Begini Pak Hakim, boleh saya menyampaikan suatu penjelasan? Silakan. Pak Hakim, yang menyebut dirinya sepupu saya memang berhasil memasang bom waktu di mobil saya. Dengan perhitungan, saya akan mati dalam suatu kecelakaan. Ya, sebagian usaha mereka berhasil. Tapi saat bom itu meledak, saya tidak ada di mobil itu. Bagaimana sampai saudara bisa menyelamatkan diri? Tuhan menyelamatkan saya. Karena waktu itu ada seseorang yang melihat orang memasang bom waktu di mobil saya. Dan dia menyampaikannya kepada saya. Halo, Pak Roy. Tolong segera keluar dari mobil, Pak. Ada seseorang yang memasang bom. Dan saya berusaha untuk menjinakkan bom itu.
Saya akan berusaha menjebak orang itu dengan cara memanggil polisi dan pengacara saya untuk mengatur suatu strategi. Mereka pikir perbuatan mereka akan berhasil. Dan mereka berusaha membuat dokumen palsu yang disampaikan kepada Pak Hakim. Tapi saya bersumpah Pak Hakim, demi Allah, saya tidak pernah mengadakan pertemuan dengan orang-orang ini. Apalagi saya menandatangani dokumen itu Pak Hakim. Apa yang ingin saudara sampaikan? Masalah pemalsuan ini memang saya akui, Pak Hakim. Tapi mereka sama sekali tidak terlibat dalam rencana pembunuhan atas diri saudara Roy Bratakusuma. Saudara Roy, saya minta Anda berhati-hati menuduh kedua klien kami mendalangi rencana pembunuhan atas diri saudara. Tuduhan tanpa bukti adalah fitnah. Anda tahu itu. Kami mohon diizinkan untuk menyampaikan sesuatu yang ada hubungannya dengan saudara Roy Bratakusuma. Silakan. Kami telah menangkap tersangka yang meletakkan bom di mobil Roy Bratakusuma. Dan atas pengakuan tersangka, kami akan mengamankan saudara Hengki untuk penyelidikan lebih lanjut. Baiklah, jadi masalah ini nanti akan diselesaikan dalam persidangan. Adapun masalah pidananya akan kita serahkan kepada aparat kepolisian. Dan kami kira cukup sekian. Selamat siang. Mari. Kamu akan menerima balasannya. Perang sudah berakhir, Pak Roy. Kita menang. Iya. Selamat, Pak Roy. Kita menang lagi. Terima kasih. Silakan. Hari ini merupakan hari yang paling membahagiakan buat saya. Saya panjatkan puji syukur kepada Allah. Kalau kamu nggak apa-apa, Roy. Ya, tapi maaf, Len. Tadi buat kamu syok. Tapi ini harus saya lakukan. Selamat, Roy. Saya bahagia sekali karena kamu selamat dari bahaya. Ini betul-betul keajaiban. Tanpa doa dari kalian semua, mungkin saya udah nggak ada. Tuhan sangat baik. Terus terang, jarang saya mengenal orang seperti kamu. Selalu siap memuji, sampai saya jadi salah tingkah. Ya, ini cuma kebetulan. Tapi saya harus mengucapkan terima kasih sama orang yang udah menyelamatin jiwa saya. Oh ya? Siapa dia? Saya juga ingin menyampaikan terima kasih. Karena dia membuat saya tidak sampai kehilangan orang seperti kamu. Iya. Siapa orangnya, Roy? Namanya David. Pasti kamu kenal sama dia. Soalnya dia tinggal satu hotel sama kamu. David, ya. Saya kenal. Bahkan saya sering tabrakan di depan pintu. Oke, Leo, saya duluan ya. Oke. Ayo, Leo. Ayo. Sendiri aku sekian lama.
Thank you.